sekilas mungkin dianggap simpel, tapi pasal yang dikenakan itu tidak main-main ya, apalagi itu bisa merugikan orang lain ya. Dan itu sangat sangat berbahaya gitu loh. Mungkin itu pandangan orang yang selama ini selalu meremehkan gitu dalam bermedia sosial gitu, dianggapnya ringan, padahal Undang-Undang ITE pasal 27 ya, ayat 3 itu sudah jelas ya, ancaman pidananya itu 4 tahun penjara, apalagi kalau dicontohkan ke pasal 45 ITE ayat 3 itu lebih tinggi lagi sampai 6 juta. Dan kalau Nikita Mirzani itu digunakan juga pasal 36 ya, contoh pasal 51 Undang-Undang ITE yang hukumannya bisa 12 tahun penjara. Jadi boleh saja dari pihak manapun kalau menganggap wah itu hal sepele, ya sah-sah saja gitu loh. Tapi undang-undangnya mengatakan seperti itu. Walaupun banyak pihak yang mengatakan itu kan kerugian cuma 17 juta istilahnya kan. 17 juta maupun 1 triliun itu pidananya sama ya. Kalau menyangkut kerugian dan itu dikenakan Undang-Undang ITE pasal 36 dicontohkan ke pasal 51, jelas hukumannya 12 tahun penjara. Sebenarnya penangguhan itu sudah dilakukan ya dalam proses penyidikan di kepolisian. Karena seharusnya pada saat penggerbekan pertama kali di rumah Nikita itu seharusnya sudah dibawa dan sudah ditahan karena statusnya sudah tersangka gitu, dan juga ditambah terus di mall juga kan gitu, dan dilepas kembali, dan itu pun hanya diwajibkan lapor. Itu ada bentuk penangguhan seperti itu gitu loh. Apa sih syarat agar orang bisa ditangguhkan dalam sebuah proses pidana? Ya salah satunya agar tidak mengulangi perbuatannya kembali. Kalau ini kan aktif gitu loh. Dan kalau misalkan kejaksaan tidak memberikan terkait penangguhan, itu ranahnya kejaksaan pasti punya pertimbangan-pertimbangan hukum yang jelas gitu. Itulah ya mungkin pertimbangan-pertimbangan lain juga kenapa pertimbangan untuk penangguhan itu tidak dilakukan, karena inilah eksesnya banyak sekali ini proses-proses yang berkaitan hukum terkait Nikita Mirzani ini ya. Kalau memang di Polres Jakarta Selatan ternyata ada proses pidana juga yang harus dilalui ya, jelas harus diikuti juga proses hukumnya ya. Jadi bukan berarti dengan proses yang terjadi di Serang maka pidana lainnya itu tidak bisa diproses, itu tidak ya, kecuali dengan pidana yang sama. Jadi bisa diproses, bisa dilanjutkan di Serang juga kalau memang dia sudah dijadikan tersangka. Bang, tapi kan berita-berita setahu yang saya lihat itu terkait dengan Dito Mahendra, memang ada ungkapan Nikita Mirzani dalam media sosial ya, entah itu di Instagram ataupun di media lainnya, itu memang mengungkapkan hal-hal yang memang tidak tepat gitu, yang ditujukan ke Dito Mahendra seperti itu gitu. Dan terkait hal-hal lain itu apapun itu bentuknya ya, meskipun dari dari media lain dan dari surat kabar lain, apabila kita yang mempublikasikan, kita bisa dikenakan Undang-Undang ITE. Kan tidak hanya sekedar posting, ada tambahannya seperti itu, mungkin ada caption atau kata-kata yang diunggah di sana. Ya jelas itu memang ditunjukkan ya, dengan awal diambil kejaksaan itu kan di media sosial juga ada kan yang mengungkapkan bahwa pihak kejaksaan terima berapa kan, itu juga seharusnya tidak patut diungkapkan oleh Nikita gitu. Saya kembali terkait pencemaran nama baik ya, memang itu hal yang ringan sebenarnya. Sejak awal kalau misalkan Nikita mau meminta maaf, mungkin saya yakin masalahnya selesai. Tapi ini karena dia itu memberikan perlawanan seperti itu gitu loh ya.
itulah justru yang akhirnya masalah ini, kasus ini menjadi menjadi berlanjut gitu, menjadi naik. Bahkan saya di di media sosial saya itu ada yang seringkali saya mengkritik ke ini kita gitu loh. Bahkan kan kemarin juga dia mengungkapkan, saya nggak mau lapor ke Polres segala macam, kalau mau tangkap lah gitu. Hal itu juga tidak bagus gitu, karena itu bagaimanapun secara tidak langsung ya seolah-olah merendahkan merendahkan institusi kepolisian. Itu juga kan tidak ada kaitannya dengan Nikita Mirzani ya, terkait penyekapan siapapun gitu. Membela. Iya, meskipun membela, dia punya kuasa apa? Tidak berhak memberikan statement apapun gitu yang dilaporkan orang lain, kecuali dia diberi kuasa. Dan semua juga kan harus dibuktikan gitu. Tidak dengan serta-merta begitu dia laporan, sebab bantu ini laporan terus didukung sama dia, semua masalah selesai gitu. Memang kepolisian ini punya siapa gitu. Jangan menganggap enteng sebuah masalah gitu, seperti itu.